Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di tempat ini. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberi hati kita. Kita mau memberi hidup kita buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita tahu hanya Dialah sumber satu-satunya pengharapan hidup kita. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau buka hati kita. Kita mau sejenak menyembah Tuhan. Kita mau agungkan kuasa-Nya. Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Kau urapi kami undang Kau hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami di tempat ini Tuhan, bukan karena kebetulan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Kau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami Bapa. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa yang terbaik di hadapan-Mu. Setiap hati kami, setiap hidup kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati setiap kami yang datang Tuhan. Kami yang haus Kau puaskan oleh hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Kau menyirami ladang kami hati yang tandus, sehingga subur berbuah harum di hadapan-Mu Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu nyata memenuhi tempat ini. Kami undang Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, menyertai setiap kami, bahkan kami yang belum ada di tempat ini Tuhan. Kau menghentar mereka semua sampai tempat ini dengan selamat, menikmati hadirat-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kau urapi setiap pelayanan kami pada pagi hari ini, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Kau berikan hikmat. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini. Terima kasih Yesus, sebab hanya Engkau yang setia, Engkau yang mulia Bapa. Jiwa kami melekat kepadamu. Mari saudara, kita buka hati. Kita mau masuk dalam sembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
hanya buat kami. Terima kasih Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau yang percaya katakan Bapa kau setia. Kau yang percaya bahwa Dia setia, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menyembah, memuji Tuhan, otomatis kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan dengan begitu, Dia pasti akan mencurahkan berkat itu kepada kita. Amin. Amin. Beri tos dong kanan kirimu. Katakan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan, hanya Engkau Bapa yang setia. Pujilah namamu Tuhan. Oh, pujilah namamu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan.
Saya undang untuk paduan suara remaja dewasa untuk bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan.
Tahu akan kedepannya masa depan kita mau selalu mengucap syukur. Amin. Silakan buat petugas persembahan ke pertama boleh menjalankan tugasnya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kaulah Raja Wali yang selalu terbang bawa kami Tuhan di bawah kepak sayap-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu Raja Wali terbangnya bagaimana? Oke, Raja Wali itulah Tuhan kita. Dia mau membawa kita melewati setiap badai kehidupan kita. Amin. Nyanyikan refnya bagi Raja Wali. Yuk tangannya. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Amin. Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu indah sekali penyertaan Tuhan. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Hai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Mari saudara, saatnya kita buka hati. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dalam hidup kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami hanya perlu Engkau berjalan bersama kami. Kami tak sanggup Tuhan jalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu
bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih setiamu, kasih karuniamu, kemurahanmu yang telah engkau limpahkan dalam hidup kami. Dari hari ke hari sampai hari ini engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau siap menerima penyataan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman Allah. Kami buka hati, kami siap untuk menerima benih firman Tuhan tertabur dalam hati kami, sehingga kami boleh Tuhan mendapatkan jawaban, mendapatkan Tuhan jamahan melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan ini, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa, bersekutu di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Siap menerima firman Tuhan? Saudaraku kasih, ada satu kisah seorang bisnismen sedang nyater pesawat poker, pesawat kecil. Sebelum take off, bisnismen ini berdoa supaya perjalanan berjalan dengan baik, lancar. Setelah yaitu berdoa, bisnismen ini katakan, ayo Pak pilot berangkat, dan berangkat. Ya, baru beberapa menit pilot mengatakan, Pak tolong doa lagi ya. Kenapa? Ya kalau saya melihat badai, menghadapi badai, saya pasti pingsan. Oh ya, berdoa. Bisnismen ini berdoa belum selesai. Di depan ada badai dan pingsanlah, yaitu pilot ini. Sehingga bisnismen ini dengan cepat ambil radio, dia berteriak. Ya, dia berteriak dari radio itu, tolong ini pilotnya sedang pingsan, bagaimana caranya? Dari radio ada suara yang keras, Pak tolong dengar saya dan lakukan instruksi saya. Ya, di depan itu ada tombol hijau, kuning, putih, merah. Apa yang saya katakan, tangan Bapak pencet tombol itu, pencet tombol itu. Setelah begitu belok ke kanan, kembali ke bandara. Saudara, dia lakukan dan mendarat selamat. Setelah itu ya, bisnismen ini dia tidur di hotel yang ada di bandara itu. Tengah malam ditotok, dibukalah pintu itu. Lantas yang dari luar dikatakan, Bapak hebat, Bapak luar biasa. Dan dipeluk, ya, Bapak bisa mengatasi masalah dalam masa krisis dan kritis. Karena Bapak mendengar suara saya dan mengikuti instruksi saya sehingga bisa mendarat sampai selamat. Suatu saat ada seorang bisnismen juga mengalami masalah yang sama. Saya katakan, dengar suara saya, lakukan instruksi saya.
tapi dia tetap, saya bilang belok ke kanan kembali ke bandara, dia tetap terus. Akhirnya kena badai, terhempas, hancur pesawat dengan orang itu. Aku kasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah ini ada dua kunci kata untuk mengatasi krisis dan kritis, masalah yang berbahaya, masalah yang genting. Yang pertama, dengar. Dengar. Yang kedua, lakukan instruksi. Haleluya. Mau dengar? Apa yang kita dengar hari ini? Apa yang kita dengar hari ini? Kok cuma sebagian? Dan sebagian tidak mau dengar. Apa yang kita dengar hari ini? Juga mau lakukan instruksi dari surga? Apa instruksi itu? Perintah yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Dua hal ini. Mendengar dengan baik dan lakukan instruksi dengan baik dan benar untuk mengatasi masalah apapun. Saudara, kita akan lihat dalam firman Allah ada beberapa. Yang pertama, tidak akan saya baca supaya cepat, saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di mana dikisahkan dalam ayat ini seorang ibu menghadapi suatu masalah yang besar. Dikatakan bahwa saudara ada beberapa ibu-ibu di sini adalah suaminya seorang imam dan ditinggal oleh suaminya. Saudara, kira-kira ditinggali apa ya? Suami meninggal, ditinggali apa ini istri ini? Oh, pintar saudara. Dikatakan ditinggali utang. Lantas pada waktu dia menghadapi seperti orang-orang yang menagih utang karena tidak bisa membayar, anakmu harus bekerja di tempat saya sampai lunas. Kira-kira ibu-ibu mentolo, anak-anak saudara, boleh kata itu sandra untuk bekerja untuk melunasi utang? Tak mungkin seorang ibu mentolo, saudara. Dan ibu ini datang kepada siapa? Kepada Nabi Elisa. Dia tahu, saudara, jalan satu-satunya dia harus datang ke Nabi Elisa. Dia sampaikan, utarakan permasalahannya. Apa nasihat Elisa? Boleh utang, kanggonya utang begitu. Kalau punya utang, cari utangan untuk menutupi utangan. Istilahnya apa itu? Gali lubang. Akhirnya cemplung lubang. Betul, saudara. Tapi Elisa tidak seperti itu. Tidak memberi nasihat seperti itu. Dan ibu ini pun tidak melakukan seperti itu. Dia datang kepada orang yang tepat, tempat yang tepat, alamat yang tepat, yaitu Elisa. Yehova itulah penyelamatku. Amin. Siapa Yehova itu? Elohim. Siapa Yehova itu? Elohim. Adonai, Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara, kalau punya masalah seperti ini, saudara mau datang kemana? Datang ke orang yang tepat, alamat yang tepat, tempat yang tepat, saudara. Apakah Elisa langsung, ya ini loh duit,
Bawaan pulang kanggo nyarutang tidak, saudara. Elisa bertanya, kamu punya apa di rumah? Ada apa di rumah? Apakah saudara di rumah saudara mengalami krisis tidak punya apa-apa? Jawab janda ini, saya punya minyak dalam buli-buli. Ya, ini kebanyakan. Buli-buli itu 300 mili sampai 450, tidak ada setengah liter. Ya inilah, nah, segini. Ini isinya 600, sudah saya minum ya. Seperti ini, punya minyak hanya seperti ini. Dia ceritakan masalahnya. Saudara kasih dalam Yesus, kita sering menghadapi masalah yang sulit, masalah sudah kepepet, kejepit, saudara, mentok. Cerita sama Tuhan Yesus, amin. Kepada Yehova penyelamat. Menceritakan masalah itu. Tuhan nanti akan memberikan petunjuk. Kita tidak akan melangkah sebelum Tuhan memberikan petunjuk. Saudara, lantas Elisa dia memberikan firman Allah. Pulang, minta tetangga-tetanggamu tempat yang kosong. Sebanyak-banyak mungkin, ini suara yang harus didengar. Pulang, minta tempat-tempat, wadah-wadah yang kosong, bawa masuk ke rumahmu. Sebanyak-banyak mungkin, ini suara yang didengar oleh janda itu. Dia pulang dan lakukan sama anak-anaknya. Dia minta yaitu tempat-tempat yang kosong, bukan tempat yang ada isinya. Apa saja tempat yang kosong itu? Bisa jeligen, bisa ember, bisa drum, ya seadanya. Setelah itu tutup pintu. Saudara, tutup pintu. Ini firman yang didengar dari Elisa. Setelah itu instruksinya apa, saudara? Tuang itu minyak. Bersama anak-anaknya dia tuang. Itu instruksinya, tuang itu minyak. Makanya saudaraku kasih, iman dan kebenaran itu bertentangan dengan logika dan kenyataan. Kenyataan ini minyak segini loh, kok suruh tuang padahal itu tempatnya banyak. Ini instruksi dari firman Tuhan dan dia lakukan. Setelah penuh semua, cari wadah lagi, sudah tidak ada. Penuhlah tempat-tempat itu dengan minyak. Setelah penuh, apa yang dilakukan? Halo? Setelah biasanya anak Tuhan sudah dijawab doanya, sudah mendapatkan pertolongan, sudah diberkati Tuhan, apa yang dilakukan? Halo? Maaf, saya tidak di sini tidak ada. Kalau ada masalah di gereja lain, kalau ada masalah berat, kepepet, kejepit, datanglah kepada pendeta. Tolong Pak Pendeta, doakan kami. Masalah kami ini, masalah kami ini, masalah kami ini, masalah. Doakan. Sudah percaya ada kuasa doa? Kalau sudah bisa berdoa sendiri ya puji Tuhan. Tapi kebanyakan saudara jemaat mereka datang ke gembala minta doa. Makanya saya katakan di tempat setiap hari Sabtu jam 10 kami ada menara doa di sini. Mulai saya pelayanan di tempat ini tahun 81, setiap Sabtu jam 10 kami duduk di kaki Tuhan. Dulu itu saudaraku kasih dari Surabaya, dari Mojokerto, ya dulu pakai telepon, tolong Pak Pendeta saya tulis. Kalau mereka
Yaitu tidak bisa mereka datang bawa tulisan doakan. Jadi saudara mengenai menara doa tahun 81 sampai hari ini di sini ada menara doa. Zamannya Om Damaris pada waktu ada seminar di Pacet dia mampir di sini. Lihat jadwal itu, loh ada doa puasa, ada doa. Nah inilah namanya menara doa. Kami adakan menara doa. Silakan saudara berdoa. Permohonan-permohonan doa kami doakan. Puasa doa, kami berdoa, yang didoakan juga berdoa. Luar biasa mujizat terjadi. Biasanya kalau sudah didoakan berhasil, semua berhasil saudara. Udah, puji Tuhan. Lupa. Kalau saya sering dilupakan, tidak apa-apa. Tetapi jangan sudah melupakan Tuhan. Sudah berhasil, puji Tuhan. Berkat itu bisa membawa jemaat itu dekat dengan Tuhan. Mujizat juga bisa membuat yaitu jemaat Tuhan itu jauh dari Tuhan, lupa. Usahanya maju, pekerjaannya luar biasa. Kemana? Dulu setia, sekarang kemana? Waduh, usaha saya laris, pekerjaan saya banyak, lembur terus dan seterusnya. Tidak punya pekerjaan, minta pekerjaan, setelah dapat pekerjaan malah tidak bergereja, berjemaat, minta didoakan supaya usahanya di sini tidak ada. Lantas apa yang dilakukan oleh wanita? Dia kembali datang kepada Elisa. Yang membuat dia mendapat mujizat tadi karena firman Tuhan, ada suara, ada instruksi, suara dia dengarkan, instruksi dia lakukan dengan baik dan benar. Hasilnya luar biasa, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia kembali, dia ceritakan, Pak Elisa, sudah kami lakukan, kami dengar suara, kami sudah lakukan instruksi tepat, dan sekarang hasilnya seperti ini. Apa Elia minta bagian? Pulang jual untuk nyaur hutang. Selebihnya untuk hidup kamu dan anak-anakmu. Amin. Karena apa? Dengar suara Tuhan, dengar suara firman, dan lakukan instruksi dengan benar. Saudara, jadi itu. Saudara menghadapi masalah, tentu saudara masih ada sesuatu dalam hidup saudara. Jadi cara Tuhan seperti itu dari perkara yang kecil. 300 sampai 400 mili jadi beberapa, boleh katakan ratusan liter minyak. Cukup untuk nyaur utang, nutup utang, dan masih ada sisanya. Amin. Ini masalah. Yang kedua saudara, 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kisah apa itu? Tak saya baca juga. Ada seorang jenderal, panglima negara kerajaan Aram. Masalahnya apa? Sakit kusta. Pada zaman dulu sakit kusta itu penyakit yang menakutkan. Penyakit dikatakan suatu itu penyakit najis dan menakutkan. Sebab apa? Orang yang sakit kusta itu dia harus tinggalkan keluarga, dia harus hidup di luar tembok kota, diasingkan. Tapi rupanya jenderal ini saudara, karena ditutupi dengan pakaian kebesarannya, tidak ada yang tahu kalau dia kena kusta. Yang mengetahui siapa? Pembantunya anak perempuan.
tahu bahwa itu sakit kusta, sebab ini orang Israel ini. Jadi tahu itu sakit kusta, itu sakit apa. Dia cerita sama nyonyanya, saya tahu bapak kena sakit mungkin pada waktu buka baju. Tapi dia punya saran, kalau bapak mau pergi ke Nabi Elisa yang ada di kerajaan Israel, pasti ditolong. Saudara, kalau saudara tahu ada sesama seiman punya masalah, dia hanya cerita sama istrinya, tidak cerita kemana-mana. Dan cerita ini saudara kunci untuk supaya keluarga ini mendapatkan solusi jalan keluar. Tidak ada yang tahu, mungkin istrinya pun tidak tahu, yang tahu ini adalah pembantunya. Dia cerita, datang ke sana. Saudara kasih, pada umumnya kalau saudara lihat kesalahan orang lain, apalagi kesalahan yang besar, biasanya saudara tidak membuat solusi, tapi saudara cerita kemana-mana. Siapa yang pernah ngeler-ngeler dosa apa kesalahan orang lain? Saudara tidak membawa pertolongan, tetapi membawa sakit hati. Diceritakan kemana-mana. Lantas ibu istrinya ini sampaikan kepada suaminya. Satu dia kaget, kok saya sampai tahu penyakit yang boleh katakan sangat menakutkan. Sebab sakit kusta itu zaman dulu itu menular. Sakit kusta itu bayangan dosa. Dosa itu menjijikkan. Sebab apa, orang kusta ini harus tinggal di luar tembok, kesepian, sendirian. Bisa-bisa tambah stres. Kalau dia masuk kota, saudara, dia harus katakan najis. Jadi orang-orang yang ada di jalan langsung masuk ke rumah, tutup pintu, wedi ketularan. Dosa itu nular. Kalau saudara cerita, justru nulari ke saudara loh. Sesuatu yang buruk saudara ceritakan itu akan kembali kepada saudara. Datang. Lantas panglima ini, jenderal ini datang ke Israel, membawa surat di mana dia harus datang ke negara satu ke yang lain, dia harus ke pemerintahan, dia datang kepada raja yang ada di Israel, dia sampaikan itu. Sebelum dia datang ke Elia, ini berbintang etika dan sopan santun aturan. Dia mau datang yaitu ke negara orang lain, dia harus lewat raja, bawa surat etika, saudara. Jadi memang etika firman Tuhan itu lengkap. Etikanya gimana? Gak seludar-seludur, seluman-selumun, yang penting selamat itu ya. Tidak seperti itu. Lantas saudara, dia datang ke Elisa, yang datang jenderal. Gimana Elisa? Waduh. Ya, ini seorang hamba Tuhan kedatangan jenderal. Gimana? Dia sambut? Tidak, saudara. Tahu bahwa ini Naaman datang, jenderal datang. Elisa tetap ada di dalam rumah. Dia suruhan Gehazi, ya asistennya kalau sekarang, temui dia. Elisa sudah tahu bahwa ini Naaman datang mau kena sakit kusta. Jadi siapa yang beritahu ya? Karena dia Elisa banyak dalam doa, dia berikan hikmat marifat. Lantas sampaikan kepada panglima ini, bilang tuh Elisa memberikan saudaraku kasih, memberikan apa? Memberikan suara, dia menyuarakan firman Tuhan. Apa saudara isi firman? Bapak Jenderal Naaman, Bapak Jenderal di sini katakan Naaman suruh mandi di Sungai Yordan selulup ping 7. Mendengar itu, oh iya gitu.
teko gak disambut, gak ditemoni, malah yaitu disuruh mandi di Sungai Yordan. Dikatakan marahlah dia, panas hatinya. Apakah di kerajaan Aram tidak ada sungai yang lebih jernih? Sungai Yordan itu sungai yang keruh, sungai yang kotor. Pernah saudara tersinggung oleh firman Tuhan? Ngaku saja. Pernah saudara tertemplak oleh firman Tuhan? Panas hati ini, ya. Apa? Kupingi kobong. Seperti Naaman tadi. Tidak disambut, tidak ditemoni. Malah yaitu omongannya atos. Saudara, firmannya atos, hatinya atos. Ketemu batu sama batu, besi sama besi, akhirnya keluar terbakar. Pernah saudara tersinggung firman Tuhan seperti ini? Halo, kok sepi? Haleluya, haleluya. Saya pernah jadi jemaat, saya pernah ngakui, saudara, saya pernah tersinggung firman Tuhan. Ya, kena firman Tuhan, tertemplak firman Tuhan. Biasanya cerita sama cerita, pulang dari gereja cerita. Kalau saudara diceritani sama orang yang tersinggung firman Tuhan, tertemplak firman Tuhan, apa yang saudara katakan? Saudara mau siram bensin atau siram air? Halo? Siram bensin, tambah marah. Harusnya siram air, api itu jadi padam, atine jadi dingin. Halo? Mau terima mujizat dari Tuhan? Kalau tertemplak firman Tuhan, hatinya panas, malah cerita sama orang lain ngompori, saudara. Ini pengawalnya dia bilang, Bapak Jenderal, apa yang diomongi, apa yang disampaikan oleh Elisa tadi, itu kan mudah, bukan perkara yang sulit, saudara. Ya, bukan perkara yang sulit, ini perkara yang mudah. Jadi apa pengawalnya bukan ngasih bensin, ngasih kompor, saudara. Ini perkara yang mudah. Dan bilang gitu, itu firman apa benar, firman apa tidak? Tetapi ini yang ada sekitarnya. Ini firman Tuhan, itu enggak sulit. Ini perkara yang mudah, perkara yang sepele. Wong cuma suruh mandi, seluruh pingpit aja, apa sulitnya? Lantas Naaman dia bilang, oh iya. Dia pergi ke Sungai Yordan, dia seluruh 7 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Sudah baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, saudara. Apa yang terjadi? Dia dengar suara, tidak ditemui, tidak disambut. Pertama tersinggung, marah, panas hatinya. Tetapi nasihat pengawalnya, dia yaitu memberikan penjelasan ayat 13 sampai 14. Instruksi Elia apa? Mandi di Sungai Yordan seluruh 7 kali, membenamkan diri 7 kali. Setelah dia lakukan itu, dia dengar suara Elia, tidak lihat orangnya, cuma dengar suaranya. Dan dia lakukan instruksinya apa? Mandi seluruh, membenamkan diri itu, saudara. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari sungai itu? Semuanya bersih. Dikatakan kulitnya seperti kulit bayi. Amin.
Pertama, dengar suaranya, lakukan instruksinya. Setelah itu luar biasa terjadi, kesembuhan terjadi. Saudara, kalau dia tadi panas hatinya, marah, tersinggung tadi, dia pulang, penyakitnya tambah parah. Tetapi karena dia dengar firman Tuhan, firman apapun dia dengar dan dia lakukan instruksinya, perintahnya, mujizat terjadi. Yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saudara, mengenai kisah tentang siapa? Tentang siapa, saudara? Seorang janda Sarfat. Dia sedang cari kayu. Pertama tadi masalah hutang, krisis. Yang kedua penyakit, sekarang ini ekonomi. Dia pergi sama anaknya cari kayu bakar. Setelah itu dia pulang, dia masak tepung segenggam dengan minyak dalam buli-buli. Setelah itu dia katakan sudah tidak ada apa lagi, tidak ada harapan lagi. Datanglah Elia. Pernah saudara sudah duwe apa-apa atau ono tamu, gak duwe duit, gak duwe apa-apa, terus ono tamu. Kira-kira saudara kira-kira apa meneh tamune nginep. Pernah sudah alami seperti itu? Apa yang sudah lakukan? Sudah mesti datang ke tetangga, ke toko, saudara, pinjam, ya kan? Tetapi kita lihat di sini, Elia katakan apa, saudara? Aku minta air. Minta air. Ibu ini dia berjalan mempulang mengambil air, juga buatkan aku roti kecil, bundar kecil, buatkan untuk aku. Sepotong roti kecil saja. Jawabnya apa? Dengan terus terang, dengan jujur, Tuanku, demi Allah yang hidup, aku tidak punya apa-apa. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak punya apa-apa. Tidak punya roti, sedikit pun tidak ada kecuali tepung sak gegem dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku mengumpulkan kayu, memasak itu tepung segenggam dan dengan minyak itu. Setelah itu aku makan bersama anakku, tunggu mati. Berarti sudah tidak apa-apa, tidak ada apa-apa lagi. Pernah saudara mengalami kejepit, kepepet seperti itu? Apa yang saudara lakukan? Saudara lantas Elia memberikan firman Tuhan, dia dengar cerita tadi. Makanya saudaraku kasih, doa itu adalah cerita. Saudara punya masalah jangan cerita kepada orang lain. Orang lain belum tentu bisa nolong saudara. Saudara cerita kepada orang supaya saudara mendapat mengharapkan mendapatkan bantuan, ternyata tidak dapat apa-apa, malah saudara diler ngalor ngidul, saudara. Kecewa kan? Tapi kalau sudah datang kepada orang yang tepat, tempat yang tepat, alat yang tepat, saudara tidak akan pernah kecewa. Justru saudara akan mendapatkan pertolongan. Apa kata-kata firman Tuhan apa? Elia yang ngomong sama janda, ojo wedi. Amin. Jangan takut. Saat ini mengalami masalah, katakan ojo wedi. Katakan sama samping saudara, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Takut apa? Takut bangkrut, takut ini, takut ini, takut ini. Ya. Jangan takut. Ayat 15 tolong ditayangkan. Ayat 16.
Ayat yang tadi ayat 15, 14, 15. Jangan takut. Lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan takut, firman Tuhan katakan. Beginilah firman Tuhan alaihissalam, tepung dalam tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan atasmu. Dari ayat 13 tadi ada kata, jangan takut saudara. Ini kata-kata. Saudara kadang takut. Orang kalau sudah ketakutan, apalagi sangat ketakutan, saudara, putus asa. Ya. Pulang. Buat untuk aku. Setelah itu kamu kembali buat untuk kamu dan untuk anak-anakmu. Masuk akal enggak? Kalau sudah diambil untuk Elia tepung segenggam tadi dibuatkan roti, masih adakah di tempayan? Masih ada? Tapi Elia katakan, buat untuk aku dulu, setelah itu untuk kamu dan untuk anak-anakmu. Firman Tuhan katakan, ini yang didengar oleh perempuan janda Sarfat tadi yang jangan takut, ya ayat 13. Jangan takut, pulang buat seperti apa yang kukatakan, tapi buatlah lebih dahulu sepotong roti yang kecil, ya bawalah kepadaku, baru buat untuk kamu dan anak-anakmu. Ini yang didengar. Ini perlu iman, percaya sepenuhnya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saat itu belum ada bukti, baru dia mendengar, jangan takut, buat untuk aku, baru untuk kamu. Itu firman Tuhan. Dan dia pulang. Instruksi tadi dikerjakan dengan baik. Dia buat untuk Elia, setelah itu dia pulang. Dia ambil lagi untuk dirinya, ambil lagi untuk anaknya. Dikatakan dalam ayat yaitu yang ke-15 tadi, ayat yang ke-14, 15 sampai 16, bahkan sampai ayat yang ke-16 dikatakan tepung tadi tidak habis-habis. Haleluya. Berani enggak sekarang? Saudara, yang saudara punyai hanya itu. Saudara digerakkan untuk persembahkan kepada Tuhan. Kira-kira gimana? Banyak saya pernah dengar untuk mangan dewe gak cukup kok. Suruh memberi persembahan gereja. Itu bukan janda Sarfat. Orang yang tidak beriman, tidak punya pengharapan akan katakan seperti itu. Seperti Bapak Abraham, dia hanya punya satu-satunya anak perjanjian. Tuhan minta dia berikan. Saudara, ya itu hanya menguji hidup saudara. Haleluya, haleluya. Mau alami mujizat seperti ini? Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan instruksinya. Yang terakhir, berarti yang keempat saudara, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tahu kisah mengenai siapa ini? Ini usaha gagal total, bangkrut. Saudara, ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan Yesus. Petrus dan teman-temannya sedang menjala ikan.
sepanjang malam tidak dapat apa-apa berarti gagal total. Yesus datang disambut dengan baik. Saudara, langkah-langkah yang dibuat oleh Yesus dan Petrus juga meresponi. Orang banyak berbondong-bondong mau dengar firman Tuhan. Lantas supaya Yesus dapat menyampaikan firman dengan baik dan leluasa, tidak berdesak-desakan, Petrus pinjam perahunya Petrus dan dia berdiri. Perahunya Petrus jadi mimbarnya Yesus. Setelah dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yesus Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Saudara, saat ini Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang sudah berbuat Tuhan pasti mengembalikan. Amin. Saat ini saudara ngutangi Tuhan. Betul? Tinggalkan usaha saudara, kesibukan saudara. Di rumah saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Apakah saudara datang dengan iman, dengan percaya? Menaruh harap saudara kepada Tuhan? Datanglah kepadaku engkau yang berlelah, letih, lesu, beban berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Amin. Saudara datang dengan menyerahkan hidup saudara, persoalan saudara dengan percaya. Tuhan tidak pernah berhutang. Perahu adalah hidup kita berikan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Keluarga kita ya dipakai oleh Tuhan sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah itu, karena Tuhan merasa berhutang, dia mau nyerutang. Kata-kata saya, istilah saya seperti itu kepada Petrus. Apa yang didengar? Firman yang didengar yang keluar dari mulut Tuhan Yesus kepada Petrus. Bawa perahumu ke tempat yang dalam. Ini firman yang dia dengar, bawa perahumu ke tempat yang dalam. Ojo ning pinggir-pinggir. Haleluya. Tempat yang dalam, di pinggir, saudara tahu kalau di pinggir pesisir itu ikannya kecil. Kalau ingin dapat ikan yang besar harus ke saudara ikut Tuhan, jangan nanggung-nanggung. Hanya di pinggir-pinggir asal-asal ikut Tuhan, asal-asal ibadah, asal dengar firman Tuhan, ya asal-asal berkatnya. Maju ke depan ke tempat yang dalam lagi, lebih setia lagi, lebih tekun lagi, lebih rajin lagi. Itu firman Tuhan. Mau diberkati Tuhan, banyak berbakti, banyak saudara yang ngomong loh dengan iman. Sudah banyak berdoa, banyak berkah. Mau diberkati Tuhan, banyak berdoa, banyak berbakti. Kalau kurang, ya kurang berkatnya, kurang rezekinya. Tidak pernah berbakti, tidak pernah bergereja, beribadah. Ya, jadi itu bawa hidup saudara lebih dalam lagi, masuk lagi dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Di situ ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan instruksinya apa? Tebarkan jalamu. Setelah dia bawa perahunya ke depan, setelah kita setia, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tebarkan jalamu. Jangan dipikul jalani saudara, ditebarkan. Ditebarkan, diangkat, apa yang dia dapat? Sampah penuh dengan itu. Apa yang didengar, bawa perahumu ke tempat yang, instruksinya apa? Tebarkan jalan. Dan dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Dua kunci hari ini saudara dengar kunci. Itu dalam Alkitab. Tolong yang bawa Alkitab angkat tangan, diangkat ini Alkitabnya. Puji Tuhan. Ini kunci. Yaitu dengar firman, lakukan
instruksinya ini ada di sini. Yang pertama tadi masalah yaitu utang. Yang kedua masalah penyakit. Yang ketiga masalah apa? Masalah ekonomi. Sekarang masalah usaha. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Di dalam Tuhan pasti ada jalan. Tidak ada jalan buntu bagi kita semuanya. Itulah Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada saat hari ini. Dikatakan yang berbagi, yang diberkati oleh Tuhan, Lukas pasal 11 ayat 12, mereka yang mendengar suara Tuhan, mereka memelihara dan melakukannya. Amin. Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan berbahagia mereka yang membaca firman, yang mendengar firman dan melakukan. Berbagi ternyata apa? Diberkati itu. Mau diberkati Tuhan, saudara sudah mendapatkan dua kata ini sebagai kunci untuk saudara mendapatkan mujizat pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita harus tahu dengan pasti. Kita harus tahu dengan pasti. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Sebabnya kita percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada mujizat. Pada saat kita tidak mampu, kita datang kepada Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat dalam hidup kita semua. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu
saudara, haleluya. Bagi saudara punya masalah, baik pekerjaan, ekonomi, keuangan, rumah tangga, angkat kedua belah tangan saudara, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya, dengan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau sudah mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Katakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Engkau dasar, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Hamba telah berhenti berbicara menyampaikan suara surga. Demikian pula hamba-Mu telah menyampaikan instruksi yang dari Tuhan kepada jemaat yang hadir. Sesuai dengan iman dan percaya jemaat yang hadir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit sembuh, sembuh, disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, permasalahan ekonomi, permasalahan keuangan, biaya hidup. Hamba-Mu datang kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, berkat Tuhan melimpah dalam hidup anak-anak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Semua nyanyi dengan iman. Ini penyataan pengakuan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata benar. Firman-Mu hidup benar. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Yesus. Aku percaya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam kebenaran firman. Ada mujizat dalam firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya akan mujizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, dengan kasih Kristus, Cilani maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Aku percaya. Bapa, terpujilah nama firman-Mu Tuhan, menegur kami dengan sangat lembut. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengar suara-Mu. Bawa kami Tuhan untuk selalu Tuhan melakukan perintah-Mu ya Allah. Pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah diri. Rasakan Tuhan kau melawat kami satu persatu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan kami. Hari melakukan untuk bagi kehidupan ini. Ku percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua di tempat ini sehari-hari Tuhan. Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu memperhatikan kami Tuhan. Dari masalah ekonomi, sakit, penyakit semua kami yang ada di tempat. Percaya ya Bapak, dan terjadi menyembuhkan kami, memulihkan ekonomi kami, memberkati kami semua di tempat ini ya Bapak. Pujilah nama Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan, telah menabur firman dengan heran hamba. Sungguh Tuhan, dengan kasih-Mu yang menuntut Tuhan, kami menyediakan telinga dan hati kami Tuhan. Tuhan, kami berjalan melakukan kebenaran-Mu setiap hari. Berkati hamba Tuhan, karena yang telah menggembalakan kami di hikmat marifat yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, berkat yang sungguh sangat luar biasa pada hari Tuhan, boleh menjadikan jadi pribadi Tuhan yang berkenan kepada kasih nama Kristus. Lepaskan doa dan saja.
Haleluya. Amin. Amin. Firman yang sungguh indah sekali. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk memperkatakan firman. Amin. Katakan dengan saya, sambil tangan di kepala katakan, mujizat pasti terjadi 3 kali. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Mujizat pasti terjadi. Lagi. Mujizat pasti terjadi. Lagi. Mujizat pasti terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan petugas persembahan kedua boleh menjalankan tugasnya. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Di nama Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini. Biarlah pada siang ini lawatan Tuhan menjadikan kita yaitu mengerti maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan apa yang Bapak Ibu terima saat siang hari ini? Untuk kita rahasia untuk menerima mujizat Tuhan apa? Dengar dan melakukan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan, berikan kepada kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui.
penerima jemaat keluarga Bapak Evander Pangabean, persembahan Ibu Sulung dan Ibu Narti. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Dewi. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, dilanjutkan jam 18 doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Jadi hari Minggu ada perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan doa kita, karena doa itulah yang menjadi kunci mujizat itu terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita, tubuh kita juga akan dikenyangkan dengan basar nasi goreng yang ada di belakang dengan harga 750 7.500, yang 2.500 untuk kas wanita. Nah, jadi yang 2.500 untuk kas wanita, yang 5.000 kembali kepada yang membawa, yaitu basar. Ya Bapak Ibu, kalau enggak guyon enggak enak ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Tadi Bapak Gembala katakan kita ada permohonan doa. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa hadir doa, Bapak Ibu bisa tulis seperti tahun-tahun yang lalu permohonan doa, saya sampaikan di tempat ini dan kita akan bawa dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, mohon maaf saya nyelat sedikit. Saya ingin melakukan acara ibadah Padang, karena ini waktunya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara saat ini, barangkali ada keluarga, teman atau handetola yang ingin mengikuti di akhir sesi ini, dipersilakan, karena kita akan memenuhi kuota untuk kendaraan yang kedua. Karena ini belum memenuhi, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau mengajak teman, saudara atau siapapun yang akan mengikuti ibadah Padang, kami persilakan. Daftaran ditutup tanggal 31 Juli 2024. Terima kasih. Untuk pendaftaran tetap bisa melalui panitia, saudara, sekretaris maupun ketua. Untuk pembayaran bisa diangsur 100.000 per orang. Bisa diangsur mulai hari ini. Yang mau mengangsur silakan ke Bendahara Ibu Natalia dan Ibu Diana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, biayanya 100.000 ya, kendaraan dan untuk masuk area. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Aku punya Tuhan yang besar. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Boas Katiman berdoa sebelum doa berkat.
firman-Mu Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai Tuhan dalam kehidupan kami. Syukur terima kasih ya Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus ibadah boleh berakhir Tuhan, tetap karya-karya-Mu Tuhan tidak pernah berakhir untuk kami ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menuntun setiap hidup kami. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap hidup kami Engkau yang memimpin Tuhan, agar kami Tuhan selalu Engkau topang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Untuk saat ini Tuhan Yesus yang sakit Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus boleh Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang tidak datang Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus kami boleh bertemu Tuhan di kebaktian berikutnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih semuanya kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap ibadah panjang minggu Tuhan Yesus yang telah Engkau rencanakan Tuhan, maupun ibadah Tuhan Yesus pemuda sekolah minggu Tuhan, maupun Tuhan Yesus Tuhan pemain musik Tuhan Yesus, dan Engkau sendiri Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kesehatan Tuhan setiap jasmani rohaninya ya Bapa. Biarlah lebih hari lebih setia, lebih taat, lebih teguh Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pemimpin-pemimpin yang tertinggi Tuhan sampai ke terendah Tuhan Yesus bangsa negara kami. Tuhan Yesus yang memberkati penuh dengan damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang adil Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus setiap ibadah ini Tuhan Yesus, awal hingga akhirnya Tuhan semuanya kuserahkan dalam kuasa-Mu. Setiap Bapak Gembala Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sepanjang minggu Tuhan, Engkau yang memberi kesehatan jasmani rohaninya ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat Tuhan kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekiranya siang ini Tuhan Yesus kuserahkan setiap doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, ladakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat masing-masing dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur
biar saudara semua selamat pulang, Tuhan memberkati.